Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi motivasi, berbagi pengalaman, dan berbagi penyelesaian tentang toko bahan bangunan. Pagi ini saya ingin membahas dan ingin berbagi pengalaman, teman-teman. Tadi malam itu saya dapat telepon dari seorang subscriber saya yang tidak perlu saya sebutkan namanya dan tidak perlu saya sebutkan alamatnya. Ini sebagai introspeksi saja bagi kita semua, sebagai bahan untuk lebih kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Ini anak ini masih bujang tapi melanjutkan usaha orang tuanya di bidang toko bahan bangunan, teman-teman. Tokonya itu sudah 2 dan besar-besar. Yang satu itu saya ditunjukkan fotonya itu ukurannya itu 30 meter kali 30 meter. Kalau 30 meter kali 30 meter kan berarti 900 meter persegi. Dan memang tokonya itu kelihatannya memang bekasnya toko besar itu, teman-teman. Dan anehnya ini yang membuat saya itu nggak habis berpikir dan lebih bersyukur lagi. Toko sebesar itu omset hariannya dia mengatakan Rp200.000, kadang Rp300.000, kadang bisa 500 sampai 1 juta. Menurut akal logika, akal sehat dan logika manusiawi, itu sebenarnya menurut saya kayaknya kok nggak logis ya. Nggak logisnya itu begini, toko sebesar itu saya lihat memang juga banyak juga stoknya juga lumayan banyak. Terus kok bisa dapat omset segitu? Itu omset loh, teman-teman, bukan profit loh ya. Omset penjualan harian. Lah saya tanyakan kemarin pada si anak ini, si yang punya toko ini. Katanya setiap hari itu kunjungannya itu cuman 6, 7, 5 orang. Loh, masuk seperti itu. Dan yang aneh lagi, teman-teman, tokonya itu di jalan raya, jalan antar kabupaten. Tokonya itu di jalan raya antar kabupaten dan bersebelahan dengan pasar. Saya kok penasaran, teman-teman ya. Satu, penasaran, ada apa itu? Apakah ada yang nggak beres? Apakah memang penanganannya yang kurang bagus? Saya penasaran banget, saya penasaran ya. Karena apa? Logikanya kalau memang stok seperti itu, masa sih 100.000 itu kita akan menjual apa yang kita jual 100.000? Semen 2 sak aja sudah 100.000, teman-teman. Nah, masa toko itu nggak laku sama sekali? Dan sebelahan dengan pasar, tokonya di jalan kabupaten. Nah, satu, saya ini penasaran. Yang kedua, saya ini lebih bersyukur, teman-teman. Kita introspeksi diri kita sendiri-sendiri. Oh, ternyata ada ya usaha yang sebesar itu dan tidak dapat omset itu, ternyata kalau Allah menghendaki bisa saja terjadi seperti itu. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang ini sudah berjalan dan mendapatkan profit, yang mendapatkan setiap hari ada omset yang masuk, yang meskipun itu belum besar, itu wajib bagi kita untuk bersyukur, teman-teman. Karena kalau memang kita bersyukur, insya Allah kita nanti, bukan insya Allah saya mengatakan ya, kalau kita bersyukur, kita pasti ditambah. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
siapa saja yang bersyukur akan saya tambah, dan siapa yang kufur atau mengingkari nikmat itu atau mengingkari hal-hal yang saya berikan, itu akan saya siksa. Siksa bagaimana maksudnya? Ya mungkin bilang ongso-ongso, makin nggak nyaman, itu sama dengan siksa, teman-teman. Satu, saya introspeksi diri, itu satu, yaitu tadi, ya Allah, ternyata kita ini, saya ini sudah dititipi oleh Allah lebih dari teman-teman yang lain. Ada yang di bawah kita, banyak yang di bawah kita. Nah, hal-hal seperti itu, teman-teman, marilah kita syukuri, teman-teman. Ada omset, ada profit, ada pengiriman, itu merupakan anugerah dari Allah, teman-teman. Saya tidak bisa membayangkan toko sebesar itu, omsetnya segitu, terus karyawannya digaji apa, terus operasionalnya tiap hari bagaimana, terus belum ada tanggungan di bank. Ini katanya ada tanggungan di bank 2,5 M. Memang wajarnya bagaimana tokonya sebesar itu loh. Tapi kalau memang omsetnya nggak ada, apa nggak pusing ya, teman-teman ya? Maka dari itu, bagi teman-teman yang yang terburu-buru cari modal, belum tentu, teman-teman, modal besar, toko besar, stok besar itu menjamin bahwa nanti omset pasti besar. Itu belum tentu, belum jaminan, teman-teman. Ternyata seperti itu, belum jaminan. Kalau Allah belum menghendaki, itu bisa saja terjadi. Tokonya besar, stoknya banyak, ternyata kalau Allah menghendaki belum rezekinya, ya itu. Nah ini makanya saya ini mau bagaimana ya, si empunya ini, si yang punya toko ini mau kepingin main-main ke tempat saya, mau konsultasi. Ya monggo saja, saya bilang gitu, monggo Pak. Tapi saya sebatas mampunya, saya itu konsultasinya sebatas masalah yang real, maksudnya itu masalah yang logis. Kalau yang unlogis, kalau memang ada seperti itu, saya kok belum percaya ya. Belum percaya artinya itu belum merasakan lah yang unlogis seperti itu. Masa sih ada yang bilang gitu. Ya, coba saja nanti administrasinya diperbaiki, setelah itu penataan tokonya diperbaiki, terus harganya nanti dikoreksi, nanti bagaimana, apakah ada peningkatan apa enggak. Memang ya, untuk memperbaiki toko itu lebih baik membuka toko baru daripada memperbaiki. Tapi kalau memang sudah ada ya, sayang, teman-teman. Itu peninggalan dari orang tua yang perlu dilanjutkan, yang perlu dikembangkan. Katanya sih kemarin alasannya karena dia tidak fokus karena ada usaha lain. Tapi sama saja usaha yang lain ternyata ya juga tidak berkembang. Kalau saya sih lebih baik saya fokuskan ke usaha yang sudah ada. Terus alasannya lagi karena saingannya banyak dimanapun. Kalau memang toko bahan bangunan, saingannya pasti banyak, teman-teman. Nggak ada toko bahan bangunan nggak ada saingannya itu. Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang kita harus berpikirnya bagaimana. Kalau memang toko itu sudah mulai kendur, itu harus ada inovasi, ada dicari-cari penyebabnya, dicari-cari permasalahannya, pasti ada seperti itu, teman-teman. Kalau saya seperti itu, biasanya kalau memang agak menurun itu ya saya usahakan pakai spanduk, pasang terus promo-promo, itu biasanya agak mengangkat. Daripada kita biarkan makin lama makin redup, akhirnya nanti ya seperti ini, sudah terlanjur seperti ini, teman-teman. Sayang sekali dan sayang 1000 sayang menurut saya. Ini saya coba sih nanti kalau memang saya ada waktu, mungkin bisa saya bantu, akan saya konsul, saya datangi, nyoba, barangkali bisa membantu, teman-teman. Kalau lewat HP, lewat konsultasi lewat jarak jauh, kelihatannya saya kok kurang yakin. Saya benar-benar penasaran nih, teman-teman.
bener-bener penasaran bagaimana sih kok sampai seperti itu, kok ada yang seperti itu. Nah gitu teman-teman. Apa nih? Oh mati. Kosong. Ya seperti itu teman-teman. Sementara ini sebagai bahan renungan, sebagai bahan renungan, sebagai bahan introspeksi, sebagai bahan muhasabah bagi teman-teman yang sudah berjalan meskipun tidak terlalu banter, meskipun tidak terlalu besar. Ya coba ini dianggap sebagai pelajaran lah teman-teman. Ya seperti itu. Oke, ini saya tunjukkan progres toko saya teman-teman. Setelah kemarin berjibaku untuk menata toko, ini hasilnya seperti ini. Ini tampak dari depan. Ya seperti ini teman-teman. Ini selang-selangnya bak cuci piring, selang-selangnya mesin cuci, itu kabel-kabel masih belum penuh. Di atas itu ada tampar. Ini alat-alat teknik, alat-alat pertukangan di atas ini. Ya ini yang bawah ini juga alat-alat pertukangan, gembok-gembok dan lain-lain. Kita tata sedikit demi sedikit, nanti bisa dipakai referensi bagi teman-teman. Ini penataannya no drop aquaproof yang kemarin tidak tampak, sekarang ditampakkan, dicoba untuk ditampakkan. Ini no drop. Kembali lagi ke baut. Ini kemarin belum ada labelnya, sekarang dikasih label lebih jelas, lebih gampang untuk mencari. Ini progresnya toko saya teman-teman. Seperti ini di dalam ini teman-teman, di belakang. Seperti ini teman-teman, cara menatanya seperti ini. Ini belum, masih dibikinkan rak. MQ Avian masih dibikinkan rak. Ini keni-keni atau sambungan-sambungan yang besar-besar kita taruh di atasnya baut, masih tetap bisa dijangkau. Nah, seperti ini. Ini apa? Ini yang kemarin menghadap ke depan, sekarang dihadapkan ke samping. Lah, kanibu, lem, isolasi bening, isolasi hitam, bahan-bahan seperti ini ditaruh di sini teman-teman. Ini kunci laci, semuanya di dalam laci teman-teman, supaya nggak kotor, karena barang-barang seperti ini slow moving. Kalau ditaruh di etalase lebih banyak membersihkan daripada menjual. Slow moving. Ini tempat saya untuk mengadmini administrasinya di sini. Ini pakai Simanda teman-teman. Saya tetap nyaman pakai Simanda. Pakai Simanda lebih nyaman, lebih murah. Ini saya coba laporan hari ini. Ini total, kalau ini laporan hari ini. Coba sih dapat berapa.